kembali lagi dalam YouTube channel Bimbel Chief. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang diagram Kartesius. Semua sudah menantikannya, yuk simak penjelasannya. Oke, sebelum masuk kepada diagram Kartesius atau sistem koordinat, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu diagram Kartesius. Nah, di sini diagram Kartesius adalah sistem koordinat tempat meletakkan titik berdasarkan nilai X dan Y. Jadi terdapat dua titik, yaitu titik X dan titik Y yang akan diletakkan pada sebuah diagram Kartesius. Kemudian diagram Kartesius juga ini sering dikatakan sebagai sebuah diagram yang terdiri atas dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sehingga bentuk koordinat dari diagram Kartesius dari diagram Kartesius yaitu X, misalnya ini adalah titik A. Nah, itu yang dinamakan sebagai diagram Kartesius. Nah, semuanya dapat lihat pada gambar yang berada di sebelah kanan. Ini adalah contoh dari diagram Kartesius. Nah, kemudian dalam diagram Kartesius terdapat 4 kuadran, yaitu kuadran pertama yang terdiri atas nilai X positif dan X negatif yang terletak di sebelah kanan atas. Itu terdiri atas X positif dan Y negatif. Maksudnya terdiri dari Y positif juga. Jadi di kuadran 1 itu X dan Y-nya bernilai positif. Kemudian di kuadran 2 terdiri dari X negatif dan Y positif. Kemudian kuadran ketiga terdiri dari X negatif dan Y negatif, dan kuadran yang keempat terdiri dari X positif dan Y negatif. Nah, ini adalah materi awal atau penjelasan tentang diagram Kartesius. Nah, di dalam diagram Kartesius ini terdapat angka-angka di mana titik 0 sebagai titik asal. Kemudian kalau dia ke sebelah kanan dan ke sebelah atas berarti dia bernilai positif. Kalau dia ke sebelah kiri dan ke sebelah bawah berarti nilainya bernilai negatif. Baik, pada pertemuan ini kita akan memahami tentang posisi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini saya sudah mempunyai 3 titik, yaitu titik A, B, dan C. Di titik A berkoordinat 4,3, di titik B berkoordinat min 5,5, kemudian di titik C berkoordinat 4,-3. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu terhadap titik A. Di sini kita lihat titik A dengan koordinat 4,3. Yang pertama kita lihat posisinya terhadap sumbu X. Jika kita melihat terhadap sumbu X, berarti yang kita perhatikan yaitu koordinat titik Y-nya. Nah, di sini kita lihat dia terhadap sumbu X, berarti sumbu X adalah garis yang mendatar. Kita lihat sama-sama berapa jarak antara sumbu X dengan titik A, yaitu 1, 2, 3. Nah, jarak titik A terhadap sumbu X yaitu berjarak 3 satuan, dan terhadap sumbu Y yaitu 1, 2, 3, 4. Dia berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian kita perhatikan lagi yang titik B. Titik B yang pertama kali kita lihat yaitu jaraknya terhadap sumbu X, berarti 1, 2,
3, 4, 5. Dia berjarak 5 satuan terhadap sumbu X. Kemudian kita lihat dia berjarak berapa satuan terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata dia juga berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kalian boleh coba bagaimana cara menentukan titik atau jarak terhadap titik C terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sama belajar cara menentukan jarak dari titik koordinat ke titik atau ke sumbu X dan sumbu Y yang hanya dapat dilihat dari titik koordinatnya saja. Jadi kalau yang tadi itu kita menghitung dari diagram, sekarang kita hanya memperhatikan terhadap koordinat titiknya. Di sini kita lihat sama-sama untuk titik A berkoordinat 2,6, berarti sumbu X-nya yaitu titik X-nya itu 2, kemudian titik Y-nya itu 6. Di sini kita lihat jarak ke sumbu X, berarti yang kita lihat yaitu sumbu Y-nya. Ingat, kalau jarak ke sumbu X berarti yang diperhatikan itu titik Y-nya. Nah, titik Y-nya yaitu 6, sehingga jarak ke sumbu X yaitu 6 satuan. Kemudian, jarak ke sumbu Y. Nah, kalau tadi sumbu X berarti kita perhatikan titik Y. Sekarang kalau jarak ke sumbu Y berarti yang diperhatikan yaitu titik X. Di sini titik X-nya yaitu 2, sehingga jarak ke sumbu Y-nya yaitu 2 satuan. Kemudian kita perhatikan yang titik B. Titik B, jarak ke sumbu X-nya yaitu 5 satuan karena titik Y-nya yaitu 5, titik Y-nya yaitu 5, jadi dia berjarak 5 satuan. Nah, kemudian kita perhatikan jarak ke sumbu Y. Nah, kalau jarak ke sumbu Y yang kita perhatikan adalah titik X, benar. Jadi, jarak ke sumbu Y yaitu kita perhatikan titik X-nya juga 5 satuan. Kemudian titik C-nya, perhatikan jarak ke sumbu X, berarti yang kita perhatikan adalah titik Y-nya. Titik Y-nya yaitu 3, sehingga jarak ke sumbu X-nya adalah 3 satuan. Kemudian jarak ke sumbu Y, kita perhatikan titik X-nya, sehingga titik X-nya yaitu -4, karena dalam jarak tidak ada jarak bernilai negatif, sehingga kita tetap menulis 4 satuan. Nah, untuk yang nomor 4 sampai nomor 8, adik-adik dapat mengerjakannya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.